Film ini berkisah tentang sekelompok remaja yang usai melakukan liburan, di mana mereka mengambil jalan pintas, namun ternyata pilihan tersebut berujung malapetaka. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita saksikan. Happy watching! Film dibuka dengan penampakan hutan, di mana terlihat remaja bernama Giulio sedang berlari ketakutan. Dia pun terhenti, lalu menangisi situasi yang dialaminya. Diikuti scene menampilkan sebuah bus yang sedang melaju di tengah anta beranta. Bis ditumpangi oleh sekelompok remaja yang usai melakukan liburan. Terlihat bus sedang menggambar sosok seram dengan bis yang tiba di depan hutan. Sopir mereka bernama Joseph menanyakan keadaan para remaja, di mana terlihat remaja lainnya bernama Quinn dan Carl. Kemudian bis memasuki hutan tersebut dengan Reggie yang mengganggu remaja lainnya bernama Nolan. Terlihat Nolan menyukai bus dengan bis yang terus melaju. Kemudian Reggie mengarahkan Joseph agar mengemudikan bus dengan pelan, lalu Carl mengajak yang lainnya bermain teka-teki. Joseph memberi mereka teka-teki sulit, di mana mereka tak dapat menjawabnya. Bus yang terus melaju, di mana terlihat pohon tumbang di tengah jalan. Mereka pun terhenti, lalu Joseph mempunyai ide dengan memasuki jalan pintas bertanah. Terlihat bus yang melaju di jalan pintas dengan kabut yang meliputi wilayah tersebut. Kemudian bus kembali terhenti, di mana terdapat bangkai kuda di tengah jalan. Joseph pun turun dari bus, lalu memindahkan bangkai tersebut. Terdengar seseorang membidiknya dengan para remaja yang masih menunggunya di dalam bus. Kemudian Joseph tiba di dalam bus, di mana dia disandra oleh pria bernama Pedro. Pedro mengarahkan para remaja untuk patuh kepadanya, lalu Carl teringat dengan kejadian dia berbincang bersama ayahnya. Dalam prosesnya, Carl menumpahkan saus di iPad ayahnya, lalu teralihkan dengan foto Pedro, yang adalah seorang buronan polisi. Terlihat bus yang melaju di malam hari, di mana Pedro menyuruh para remaja agar membuang ponsel mereka. Bus yang terus melaju, di mana terlihat papan peringatan zona militer di wilayah tersebut. Ketika Nolan dan yang lainnya berencana untuk merebut senjata Pedro, namun mereka ragu-ragu untuk melakukannya. Kemudian bus memasuki sebuah terowongan, lalu terhenti dalam prosesnya. Terungkap bahwa bus tak dapat dihidupkan, lalu Pedro menyuruh Joseph untuk turun mengecek mesinnya. Dia pun memeriksa mesinnya dengan remaja lainnya yang menyusun rencana untuk merebut senjata Pedro. Dalam prosesnya, terdengar suara hewan buas di tempat itu, lalu mereka pun ke depan bus mengamatinya. Pedro menyuruh Joseph pergi memeriksanya, lalu dia pun berjalan ke arah suara itu berasal. Dalam prosesnya, Joseph diserang makhluk mengerikan, membuat mereka panik ketakutan. Terungkap bahwa kunci berada di saku Joseph, lalu Bess dengan berani keluar bus, mengambil kunci tersebut. Dia pun berjalan mendatangi jasad Joseph, lalu mengambil kunci di sakunya. Bess menyenter keberadaan makhluk itu, lalu kembali ke dalam bus. Dia pun memberitahukan bahwa Joseph telah tewas, sementara Reggie didesak untuk menghidupkan bus. Kemudian makhluk itu tiba di atas bus, dengan Pedro yang keluar memeriksanya. Pedro diserang dalam prosesnya, lalu makhluk itu menampakkan wujudnya di jendela bus. Mereka pun panik dengan makhluk itu yang kembali bersembunyi di kegelapan. Kemudian mencari cara keluar dari tempat itu, lalu terdengar suara radio bus.
Makhluk itu kembali mendatangi bus, di mana mereka menyadari bahwa makhluk itu tak menyukai suara berisik. Mereka pun panik ketakutan ketika makhluk itu masuk ke dalam bus. Dalam prosesnya, Bes menyinarinya dengan senter, di mana makhluk itu takut terhadap cahaya. Mereka pun berjalan menelusuri terowongan itu dan tiba di persimpangan jalan. Kemudian memasuki salah satu lorongnya, di mana mereka teralihkan dengan sebuah ruangan. Kelompok itu pun memeriksa ruangan tersebut, di mana Nolan dan Bes membaca peta yang terpajang. Sementara Nolan masih mengamati peta, di mana teman lainnya berduka atas tewasnya Joseph. Lalu Reggie menunjukkan foto ayahnya ke teman lainnya. Nolan pun menunjukkan peta ke teman lainnya, di mana tempat itu sangatlah luas. Nolan dan Bes memutuskan untuk mendatangi ruang kontrol, sementara yang lainnya tetap menunggu. Keduanya pun menelusuri lorong tersebut, dengan Quinn yang meminta ditemani buang air kecil. Kemudian tiba di ruang kontrol, di mana seseorang sebelum mereka telah berusaha menyalakan lampunya, namun rencananya gagal. Sementara itu, Reggie menemani Quinn buang air kecil, lalu menyuruh Reggie untuk menunggunya. Ketika dalam prosesnya, Reggie mendapati Quinn menghilang dari tempatnya, lalu dia pun mencarinya. Kemudian Reggie memberitahukan hal itu ke Carr, dengan keduanya yang mencari saklar utama. Mereka pun menemukannya, dengan keduanya yang mencari keberadaan Quinn. Kemudian menemukan Quinn sedang diserang oleh makhluk itu, lalu keduanya berusaha menyelamatkan Quinn. Ketika mereka berhasil menyalakan lampu, terlihat Reggie hampir diserang oleh makhluk tersebut. Kemudian teralihkan dengan sebuah ruangan lain, di mana terdapat banyaknya potongan koran yang memuat berita mengenai eksistensi makhluk tersebut. Keduanya pun berjalan kembali, di mana mereka bertemu dengan ketiga teman lainnya. Quinn mengalami luka parah akibat serangan dari makhluk itu, lalu mendatangi kerangka Giulio yang di awal film. Kemudian Nolan membaca buku diari Giulio dengan scene menampilkan dia bersama adiknya sedang menjelajah. Dalam prosesnya, adiknya melihat keberadaan makhluk itu di dalam lorong. Kemudian Giulio mendapati adiknya diserang oleh makhluk itu, lalu kabur berlari, seperti scene yang di awal film. Dia pun menjadi dewasa dan kembali ke dalam lorong mencari makhluk itu, lalu mencari cara untuk membunuh makhluk tersebut. Giulio merakit kursi cahaya untuk menjebak makhluk itu, namun usahanya terhenti dan tewas oleh makhluk tersebut. Mereka pun memutuskan untuk membunuh makhluk itu dengan melanjutkan rencana Giulio. Terlihat mereka berhasil menghidupkan kursi cahaya rakitan Giulio. Kemudian memancing makhluk itu dengan membunyikan suara radio. Ketika mereka sedang bersembunyi, terlihat kemunculan makhluk tersebut. Makhluk itu pun mendatangi Reggie, lalu teralihkan dengan jeritan Bes. Kemudian Bes mengalihkan perhatiannya, lalu bersembunyi bersama Quinn. Dalam prosesnya, makhluk itu kembali teralihkan dengan suara Nolan, lalu dia pun menyalakan lampunya. Kemudian Bes dan Quinn berlari menuju ujung lorong, di mana makhluk itu mengikuti mereka. Terlihat kemunculan ketiga teman lainnya, lalu mereka membakar makhluk itu dengan obor. Makhluk itu pun tewas, dengan kelimanya yang menyaksikan kejadian tersebut. Scene menampilkan topi Joseph di dalam bus, diikuti Nolan yang bersepeda di hutan tersebut.
Terlihat ayahnya Carl bangga terhadap tindakan anaknya, di mana kelompok itu kembali berkumpul sebelum layar menjadi hitam. Itulah alur cerita film Shortcut 2020.